Shalom my friends. Ini adalah seri kedua tentang pengikut Kristus. Tangan maka cungkilah matamu atau potong tanganmu. Nah, jika ayat ini benar-benar seperti yang tertulis, maka Anda akan melihat banyak orang tidak punya mata dan tangannya buntung. Sebagian dari kita memahami menjadi pengikut Kristus itu wajib mengikuti perintah Yesus atau yang Yesus katakan. Benarkah demikian? Mari kita lanjut. Nah, apa kata Yesus? Yesus mengatakan banyak hal di sepanjang 3,5 tahun pelayanannya. Jika kita memahami menjadi pengikut Kristus wajib mengikuti semua yang diperintahkan atau dikatakan Yesus, itu adalah hal yang sangat sulit dan mustahil dilakukan. Mari kita baca beberapa ayat di bawah. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berikutnya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Berikutnya, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selanjutnya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat-ayat tadi yang Yesus katakan itulah yang pernah dikatakan pada waktu itu. Coba kita lihat kembali ya. Nah, seperti tadi dikatakan, jangan membunuh dan lain-lain, itu kalau standar Taurat harus dihukum. Kalau standar Yesus, marah saja sama orang lain itu sama dengan membunuh, harus dihukum. Jadi lebih tinggi standarnya Tuhan Yesus. Standar Taurat berzinah itu berhubungan badan dengan orang, istri, suami orang lain. Standar Yesus berzinah itu memandang perempuan serta mengingininya. Nah, itu lebih tinggi lagi standarnya. Ya. Kalau berbuat dosa karena mata atau tangan, maka cungkilah matamu atau potong tanganmu. Nah, jika ayat ini benar-benar seperti yang tertulis, maka Anda akan melihat banyak orang tidak punya mata dan tangannya buntung. Kemudian, kalau hal memberi, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan mengupload foto. Nah, kalau berdoa juga begitu. Berdoa harus di tempat tersembunyi. Jadi kalau berdoa, jangan kita mengupdate status sedang berdoa. Kemudian dalam hal mengumpulkan harta, jangan mengumpulkan harta di bumi. Apakah memang seperti itu? Jadi kita tidak usah bekerja, tidak usah menabung. Apakah betul-betul seperti itu? Tentunya tidak. Jadi bagaimana? Nah, kita harus tahu
bahwa sebagian besar konteks perkataan Yesus adalah di bawah hukum Taurat. Dan kita sekarang tidak di bawah hukum Taurat. Nah, jadi menjadi pengikut Kristus itu bukan berarti mengikuti semua yang Yesus lakukan seperti pada seri 1. Juga bukan berarti mengikuti semua yang Yesus katakan atau perintahkan pada waktu Yesus di dunia. Yesus sendiri dalam Yohanes berjanji, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 jelas disebutkan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ikuti pimpinannya. Jadi menjadi pengikut Kristus itu ikut pimpinan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.